Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar hari ini. Walaupun kita belajarnya di rumah, tapi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pasti anak-anak asing dengan siapa ya Ibu? Nah, ini Ibu namanya Ibu Anggi Winda Safitri, bisa dipanggil Ibu Anggi. Asal Ibu dari Purwodadi, dari magang PPL Unisula FKIP PGSD. Halo. Nah, hari ini kita belajar tematik tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo menyelamatkan hewan dan tumbuhan, untuk pembelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Apa maksudnya? Nah, jadi kita itu harus menyayangi hewan yang berada di sekitar kita, yang berada di sekeliling kita. Kita menyayangi hewan itu berarti wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatunya. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Bacalah cerita berikut ini. Nah, di sini ada cerita. Ternyata ada Edo menemukan seekor anak burung yang jatuh dari sangkarnya. Nah, pada gambar tersebut, Edo berkata, "Ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikan ke sarangnya." Lalu, burung kecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Lalu Edo memanjat pohon itu dan mengembalikan burung pada sarangnya. Lalu Edo berkata, "Selamat beristirahat burung kecil." Itulah kata Edo. Nah, ini adalah cerita komik. Nah, apa itu komik? Hayo, siapa yang udah tahu apa itu komik? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Apa pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila? Ya, sikap Edo itu terkait dengan penerapan sila Pancasila yang kedua, yaitu adalah terutama sikap tolong-menolong ya. Tadi kan Edo membantu si burung. Nah, untuk penerapan sila Pancasila yang kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu sudah belajar tentang penerapan sila-sila dari Pancasila selama ini. Kamu juga sudah menikmati cerita dalam bentuk komik yang tadi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Nah, ini adalah pengertian dari komik. Komik adalah cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling menghubungkan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog antar tokoh. Nah, begitulah arti dari komik. Jadi, setiap kata itu sesuai dengan gambar yang sudah ada. Jadi, ceritanya itu menceritakan gambar tersebut. Begitu. Nah, ini tugas untuk kalian. Pikirkan satu contoh
Nah, dan kali ini ada tugas untuk kalian pikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari, kemudian buatlah menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik yang tadi yang ada di atas, atau boleh juga melihat contoh-contoh komik lainnya. Jadi misalnya dari ibu contoh ya, ada sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi misalnya ada teman kalian yang sedang bermain bersama kalian, lalu kalian sedang bercakap atau sedang berbicara untuk mengajak kalian sholat atau beribadah. Nah, itu nanti bisa dijadikan dalam gambaran dan lalu diberi kalimat atau cerita yang ada di balon-balon begitu. Pasti bisa ya. Jadi ini selain kita belajar bersama-sama, ini juga melatih kalian untuk belajar menggambar. Nah, kali ini bacalah teks berikut dan buatlah kesimpulannya. Nah, ini teksnya. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut, menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Nah, itu adalah bacaannya. Jadi tugas kalian itu mengerjakan setiap kesimpulan pada paragraf-paragraf tersebut. Nah, di sini kesimpulannya. Ini adalah di paragraf yang pertama. Tadi kalian sudah membacanya. Nah, kesimpulannya adalah bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Bunga melati putih adalah bunga nasional Indonesia. Nah, itu kesimpulan dari paragraf 1. Nah, ini ada di paragraf 2. Kesimpulannya yaitu bunga melati putih berbentuk mahkota. Aromanya lembut dan mudah dipelihara. Nah, ini untuk paragraf ketiga. Kesimpulannya, susunan bunga melati menyirip dan ada daun pelindung berjumlah 7 helai di ujung tangkai. Nah, maksud dari kesimpulan tersebut adalah inti dari bacaan yang kalian sudah baca. Begitu ya. Alhamdulillah, belajar untuk hari ini selesai. Terima kasih. Semangat ya, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan.